Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian tadabbur Al-Qur'an kita sebulan sekali. Dan insya Allah malam hari ini kita akan masuk pembahasan surat Al-Qadar, ya, surat Al-Qadar. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya sehat walafiat. Ada 11 orang yang hadir. Alhamdulillah. Ada Bu Yayu dan Pak Udi, ya. Ada Pak Harun, Pak Bagus, Bu Condro atau Pak Condro? Pak Condro. Pak Condro, ya. Kemudian Pak Prakosa, Bu Rokmawati, Bu Siti, Bu Tuti, Bu Waning, Pak Zuhdi. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa sebelum kita membahas tafsir dan renungan terhadap ayat-ayat yang akan kita kaji malam hari ini, kita baca terlebih dahulu surat yang akan kita bahas malam hari ini, yaitu surat Al-Qadar. Silakan dibuka mikrofonnya bagi yang berkenan. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu fiha. Warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Warruhu fiha biizni rabbihim li amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Suratnya pendek ya. Kita baca terjemah perkataannya sekarang. Ya. Inna sesungguhnya, silakan. Inna sesungguhnya. Na kami. Ini ada dua kata di sini ya. Inna ini dua kata ya. Kata inna artinya sesungguhnya. Kemudian kata na
yang artinya kami. Cuma digabung nih nunnya jadi begini, inna. Anzalna, kami menurunkan. Anzalna Kami menurunkan. menurunkan. Hu-nya. Hu-nya. Fi-di. Fidi. Fi-di. Lailati malam. Lailatul malam. Al-qadari kemuliaan. Al-qadri kemuliaan. Wa dan wa Dan Dan ma apa? ma apa apa? Adraka ma adraka. adroka Roka. Engkau ketahui. engkau Engkau ketahui. ketahui. Ma apa? Ma apa apa? Lailatu malam. Lailatul malam. Al-qadari kemuliaan. Al-qadri Dari kemuliaan. Lailatu malam. Lailatul malam. malam. Al-qadari kemuliaan. Al-qadri kemuliaan. kemuliaan. Khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Lebih baik Min dari min dari dari alfi seribu. Alfi. alfi seribu. Syahrin bulan. Syahrin bulan. bulan. Tanazzalu turun. Tanazzalu Turun Al-malaikatu para malaikat. al-malaikatu para malaikat. malaikat. Wa dan Wa dan Bahaya. ar-ruhu ruh. ar-ruh Fi di fi di hanya. hanya Bi dengan. bi dengan Dengan Idni izin. izin Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan Him mereka. him mereka. Min dari mereka. min dari Dari kulli setiap kulli setiap amrin urusan. amrin urusan. Salamun keselamatan. Salamun Keselamatan. salam keselamatan. Dia 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 hatta sehingga hatta sehingga matlai waktu terbit. matla'i terbit. Nah, matlai waktu terbit ya. Al-fajri fajar. Al-fajri fajar. 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 Baik. Masih ada yang ingat matlai ini isim apa? Isim mustaq apa? Ingat ya? Mau tempat. Hah? Mau tempat itu apa ya? Tadi waktu terbit. Berarti Oh. isim apa? Isim zaman ya. Oh, isim zaman zaman. ya. Bukan makan ya, Pak Ustadz. Iya. Isim zaman dan isim makan. Kalau makan tuh tempat, zaman itu waktu. Nah, isim mustaq itu apa isim mustaq? Isim yang dibuat dari kata kerja. Nah, ini ada kata kerjanya ya. Kata kerjanya adalah tola'a. Kita sering dengar tuh kata tola'a. Tola'al badru alaina. Tola'a berarti tola'a. Telah terbit. Ya, tola'al badru alaina, telah terbit bulan purnama atas kita. Ya. Tola'a ini kata kerjanya telah terbit. Matla isim zaman. Waktu terbit. Waktu terbit. Baik. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tidak mengenai arti kosakata dari surat Al-Qadar? Jadi insya Allah kalau kita sering baca nih terjemah perkata, lama-lama kita bisa nih nerjemahin Quran sendiri gitu. Nah, syaratnya apa?
rajin baca aja terjemah perkataannya. Nambah kosakata kita, plus jangan dilupakan dulu pelajaran bahasa Arab kita ya. Kayak buku metode Al-Huda dulu tuh. Ya. Baik, Tanya Pak Ustadz. boleh Pak Udi, silakan. Ya, istilah salam. Mm-mm. Salam itu ada selamat, ada sejahtera, terus ada aman. Ini kok dipilih sejahtera kenapa Pak Ustadz? Nah, salam tadi kita terjemahin keselamatan. Ya, Nah, sama aja sih sebetulnya. Salam itu arti harfiahnya memang keselamatan. Keselamatan, salam, nah itu sama. Satu akar kata ya. Salam, akar katanya salam. Salam, keselamatan. Sebetulnya kalau sejahtera itu udah agak jauh tuh. Dia udah tafsir tuh, bukan terjemah harfiah ya. Hmm. Karena kata sejahtera nanti ada lagi dalam bahasa Arab. Rifaiyah, rifa, rofa, sejahtera. Ya. Jadi salam itu arti harfiahnya keselamatan gitu. Keselamatan atau salam. Kita ngucapin salam itu artinya apa? Kita mendoakan keselamatan pada orang yang kita ucapkan salam tadi. Gitu Pak. Oh, Jadi iya. arti harfiahnya memang keselamatan. Salam, keselamatan. Islam. Islam itu dari kata salam juga. Islam, Selamat. keselamatan. Oh ya, ya, makasih Pak Ustadz. Jadi makna tafsir juga ya. Kalau udah sejahtera itu sebetulnya udah tafsirnya itu ya, bukan arti harfiahnya. Ya, ya. Baik Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Baik. Ada pertanyaan lagi mengenai arti kata? Mudah-mudahan setelah ini kita kalau baca Al-Qadar udah bisa nerjemahin sendiri gitu. Ya, udah kebayang nih artinya gitu. Ya, surat Al-Qadar. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Surat Al-Qadar ini merupakan surat yang singkat karena hanya terdiri dari 5 ayat. Dan dia termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu apa? Surat yang turun di kota Mekkah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Menurut mayoritas para ulama. Ya, jadi mayoritas ulama berpendapat ya surat Makkiyah. Surat ini menjelaskan tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Yaitu malam diturunkannya Al-Quran dan malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Nama surat ini tadi Al-Qadar itu diambil dari ayat pertama di surat Al-Qadar ini, surat Al-Qadar. Jadi nama Al-Qadar itu diambil dari ayat pertama di surat Al-Qadar. Baik. Kita lanjut pembahasan tafsirnya. Yang pertama, ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan hu-nya fi di dalam lailati malam Al-Qadar kemuliaan. Sesungguhnya kami. Ya. Kenapa digunakan kata kami? Ya. Kenapa enggak saya atau aku? Sesungguhnya aku. Yang berfirman di sini siapa? Allah kan. Allah kan ahad ya. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Allah itu satu. Tapi kenapa Allah gunakan kata kami? Nah, ini ada dua penjelasan para ulama ya. Mengapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu sering menggunakan kata ganti kami. Ya. Yang pertama, untuk menunjukkan keagungan Allah. Untuk menunjukkan keagungan Allah. Jadi bentuk plural ya. Kami itu kan plural ya, banyak ya. Bentuk plural itu sering digunakan untuk satu individu untuk menunjukkan bahwa individu itu adalah individu yang memiliki keagungan. Dan itu bukan hanya dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Inggris juga ada itu. Pluralistik, majestik gitu. Jadi bentuk plural yang menunjukkan keagungan. Jadi Allah gunakan kata kami itu untuk menunjukkan keagungan Allah. Jadi salah ya. Karena salah anggapan sebagian orang yang kurang ilmu itu. Karena ada orang-orang yang kurang ilmu kemudian
karena dia benci dengan Islam gitu. Kemudian dia bilang, oh Islam itu sama kok, mengajarkan politeisme gitu, mengajarkan Tuhannya banyak. Buktinya apa? Buktinya dalam Al-Quran tuh Allah sering gunakan kata kami. Oh berarti Tuhannya banyak dong. Nggak salah itu. Nggak salah. Udah jelas-jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah itu Esa. Kul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya. Jadi Allah menggunakan kata kami yang pertama untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah taala sering gunakan kata kami untuk menunjukkan satu tindakan Allah, ya, satu perbuatan Allah yang dalam melakukan perbuatan itu Allah mengikut sertakan makhluknya. Ya. Jadi ada keikutsertaan makhluk dalam perbuatan tersebut. Ya. Ini makna yang kedua. Misalnya dalam ayat ini Allah berfirman, sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran. Menurunkan Al-Quran itu perbuatan Allah yang Allah menyertakan makhluknya dalam perbuatan tersebut. Ya, ada keikutsertaan siapa? Ada keikutsertaan malaikat kan dalam menurunkan Al-Quran. Demikian juga misalnya ketika Allah surat Al-Hijr ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jaminan penjagaan Al-Quran. Ya, Allah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Nah, kami di situ maknanya dua tadi ya. Menunjukkan keagungan Allah. Yang kedua menunjukkan ada keikutsertaan makhluk dalam perbuatan tersebut. Jadi ketika Allah menurunkan Al-Quran ada malaikat yang ikut menurunkan Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, dalam menjaga Al-Quran juga ada keikutsertaan manusia. Manusia juga ikut serta dalam menjaga Al-Quran. Dengan apa? Dengan manusia itu menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran ini satu-satunya kitab suci yang mudah untuk dihafal. Dan itu dibuktikan nih. Di seluruh dunia ini, hampir-hampir nggak ada kitab suci yang bisa dihafal oleh manusia kecuali Al-Quran. Dan manusia yang menghafal Al-Quran ini sangat banyak. Ya. Ratusan, ribuan orang yang hafal Quran. Mungkin ratusan ribu tuh orang yang hafal Quran. Kalau jutaan sih kayaknya enggak ya. Enggak sampai. Atau mungkin sampai juga dari 200 berapa jumlah kaum muslimin itu? 1 miliar ya kaum muslimin. Dari 1 miliar muslim di dunia itu mungkin ada jutaan manusia yang hafal Quran. Jadi ada keikutsertaan makhluk dalam menjaga Al-Quran. Ya, jadi ini ya makna kami ya. Jadi kami di sini bukan menunjukkan bahwa Tuhannya banyak, enggak. Tapi menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung dan menghormati seseorang dengan bentuk plural juga sering kita gunakan gitu. Misalnya kita kalau mengucapin salam gimana? Ucapan salam kita gimana? Assalamu alaikum. Begitu kan? Assalamu alaikum. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu kum itu satu atau banyak? Bapak Ibu? Banyak. Banyak ya. Kum itu banyak ya. Kalau Banyak. satu itu assalamu alaika kan begitu ya. Nah, jadi kum itu banyak tuh. Assalamu alaikum. Meskipun orang yang kita ucapkan salam satu, tetap aja kita ucapkannya assalamualaikum, bukan assalamu alaika. Ya, kum itu artinya kalian ya, dalam bahasa Arab. Kalau kamu itu kak, kamu. Kenapa kita gunakan assalamualaikum bukan assalamu alaika? Untuk menghormati orang yang kita ucapkan salam kepadanya. Jadi bentuk plural itu menunjukkan pengagungan ya, pengagungan terhadap orang yang kita ajak bicara. Kemudian di ayat ini Allah berfirman anzalna, kami telah menurunkan.
Ada anzalna ini, coba mungkin kita masih ingat ya. Ini fi'il mujarrad atau fi'il mazid? Ayo, yang udah belajar bahasa Arab. Anzalna ini fi'il mujarrad, kata kerja yang masih asli, belum ada huruf tambahannya, atau fi'il mazid, kata kerja yang sudah ada huruf tambahannya. Silakan. Bu Nurul, Bu Rukmawati, Bu Yayu. Mujarrad atau mazid? Ada yang mau coba jawab? Kalau mujarrad itu berapa huruf? Kata kerja mujarrad. Yang masih asli, belum ada huruf tambahan. 3. 3 huruf. Anzalna ini ada berapa huruf? 3. Enggak dong. Na-nya ini tanda pelaku ya. Na kami. Huruf pertama hamzah. Huruf kedua nun. Huruf ketiga zai. Huruf keempat lam. Berarti ini fi'il mazid. Kata kerja yang sudah ada huruf tambahannya. Masih ingat ya pembahasan mengenai mazid mujarrad? Masih ingat ya? Kayak misalnya kalau dalam bahasa Indonesia ada kata turun. Turun ini kata kerja yang masih asli, belum ada imbuhan, belum ada sisipan, belum ada akhiran. Turun, ini kata kerja yang masih asli. Dalam bahasa Arab disebutnya tadi mujarrad, kata kerja yang masih asli. Kemudian ada kata menurunkan. Menurunkan ini kata kerja mazid yang sudah ada huruf tambahan. Sama ini, anzalna ini fi'il mazid, fi'il yang sudah ada huruf tambahannya. Huruf tambahannya adalah hamzah di depan. Kata kerja aslinya adalah nazala. Nazala artinya turun. Anzala itu artinya menurunkan. Tapi dalam Al-Quran, fi'il mazid dari nazala bukan cuma anzala. Ada juga nazzala. Ini mazid juga ya. Ada tambahannya apa? Tasydid di tengah. Nazzala. Apa bedanya nazzala dengan anzala? Kalau anzala yang di sini ya, di ayat pertama ini anzala ditambahin tanda pelaku na, anzalna. Kalau anzala itu artinya turun sekaligus. Tapi kalau nazzala turun berangsur-angsur. Ya, jadi anzala itu artinya menurunkan sekaligus. Sedangkan nazzala turun berangsur-angsur. Pak, mau tanya, Pak. Boleh, Bu, silakan. Kalau soal madi atau mudorinya bagaimana nih, Pak? Iya, sama. Ini anzalna, ini fi'il madi kan? Kalau fi'il Madi. mudhari'nya apa? Anzala mudhari'nya apa? Ini kan madinya ya, anzala. Af'ala yuf'ilu. Anzala yunzilu. Yunzilu. Yunzilu artinya sedang menurunkan. Menurunkan. Tapi menurunkannya sekaligus. Gitu ya. Anzala yunzilu. Tapi kalau nazzala, ini fi'il madi kan? Fi'il mudhari'nya apa? Fa'ala yufa'ilu. Nazzala yunazzilu. Yunzilu. Yunazzilu. Yunazzilu artinya apa tadi? Menurunkan berangsur-angsur. Nazzala telah menurunkan secara berangsur-angsur. Yunazzilu sedang menurunkan secara berangsur-angsur. Gitu, Bu. Bisa difahami bedanya ya antara anzala dengan nazzala tadi. Jadi kalau anzalna kami telah menurunkan secara sekaligus. Makanya di sini ada keterangan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi yang paling paham tentang Al-Qur'an. Ya.
Nabi pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarilah kepada Abdullah bin Abbas ini ilmu tafsir Al-Quran. Ya. Makanya Abdullah bin Abbas ini disebutnya ya orang yang paling paham lah mengenai Al-Quran. Beliau kitab-kitab tafsir yang ada sekarang nih, kalau tafsirnya tafsir ma'thur ya, artinya tafsir yang berlandaskan dalil berdasarkan riwayat, itu banyak ambil pendapat dari Abdullah bin Abbas. Ya. Nah, Abdullah bin Abbas makanya mengomentari ayat ini. Ya, kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran secara sekaligus. Makanya Allah gunakan tadi kata anzala, diturunkannya secara sekaligus. Kemudian sesudah itu Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Makanya ada di ayat yang lain kan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas, dan kami turunkan ya, dari Al-Quran itu apa yang menjadi ya, obat bagi hati manusia. Ya, di situ digunakan kata nunazzilu, artinya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur sehingga dia menjadi obat bagi manusia. Nah, berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Pelajaran bahwa kemuliaan suatu waktu ditentukan dari apa yang Allah letakkan di dalamnya. Malam Lailatul Qadar ini malam biasa saja sebetulnya. Tapi kenapa malam ini menjadi mulia? Karena di malam tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Jadi malam tersebut menjadi mulia karena Allah letakkan di dalam malam tersebut Al-Quran. Kemuliaan Lailatul Qadar karena di malam itu turun Al-Quran. Turun Al-Quran secara sekaligus. Ya. Umat Islam hendaknya mengagungkan Al-Quran dengan membaca, menghafalkan, memahami, dan mengamalkan. Sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran. Sehingga Allah menyebut malam diturunkannya Al-Quran itu sebagai malam kemuliaan. Jadi malam itu menjadi mulia karena turunnya Al-Quran. Maka hendaknya demikian pula kita memuliakan Al-Quran. Nah, kata qadar sendiri, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya ada 3 makna. Makna Al-Qadar. Al-Qadar itu sendiri ada 3 makna. Makna yang pertama adalah asyaraf wal uzmah. Artinya kemuliaan. Jadi kalau kita sebut Lailatul Qadar, ya malam kemuliaan. Ini makna pertama. Kemudian ada makna kedua, Al-Qadar itu maknanya adalah takdir. Al-Qadar itu artinya sama dengan takdir. Makanya kan rukun iman kita kan ada 6 ya. Iman yang ke-6 apa? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, iman kepada takdir. Baik itu takdir yang kita rasa baik, ya, takdir punya anak, punya istri, punya pekerjaan yang layak, itu takdir juga itu, takdir yang kita rasa baik. Maupun wasyarrihi, maupun takdir yang kita rasa buruk. Ya, Allah takdirkan kita mungkin di PHK, mungkin bisnis bangkrut, mungkin sakit sekian tahun, itu takdir juga. Kita beriman kepada takdir Allah tadi. Jadi Al-Qadar makna yang kedua adalah takdir. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam takdir? Karena di malam itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir manusia selama 1 tahun. Jadi ada takdir yang memang dia bisa berubah-ubah itu setiap tahun. Ya. Ada takdir yang tidak berubah. Ya. Takdir yang tidak berubah yang pasti adalah takdir yang sudah kita lewati itu. Di mana kita dilahirkan? Dari orang tua yang mana kita dilahirkan? Dari suku apa kita dilahirkan? Ya, itu takdir yang nggak mungkin berubah tuh. Tapi masa depan kita tidak tahu apakah takdirnya itu berubah atau tidak. Sebagian darinya adalah takdir yang bisa berubah. Ya. Karenanya Nabi bersabda apa?
inna du'a wal qadari yaqtatilani fis sama. Sesungguhnya doa dan takdir itu bertengkar di atas langit. Takdir yang dimaksud adalah takdir yang bisa berubah. Meskipun takdir itu bisa berubah, kita juga kan nggak tahu ya berubahnya itu bagaimana ya, karena pengetahuan tentang takdir itu kan ditutup untuk kita. Pasti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berkuasa, maha menetapkan semua urusan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat keempat, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam malam tersebut dipecahkan, diperinci setiap urusan-urusan yang hakim, yang memiliki hikmah, memiliki kebijaksanaan. Karenanya di malam Lailatul Qadar ya kita hendaknya banyak-banyak berdoa, minta kepada Allah supaya Allah tetapkan pada kita takdir yang baik. Kemudian makna qadar yang ketiga adalah kesempitan. Memang kata qadar itu bisa juga bermakna sempit. Ya, misalnya dalam ayat Allah berfirman, innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah lah yang melapangkan rizki kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan Allah yang menyempitkannya. Jadi makna qadar yang ketiga itu adalah kesempitan. Kenapa malam Lailatul Qadar ini disebut malam kesempitan? Karena di malam itu langit menjadi sempit. Kenapa langit menjadi sempit? Karena malaikat yang turun itu demikian banyak. Berbondong-bondong malaikat turun hingga langit itu terasa sempit. Subhanallah. Ini makna Lailatul Qadar yang ketiga. Secara bahasa memang Al-Qadar ini ada tiga makna ini. Tadi ada pertanyaan dari Pak Udi. Gimana riwayatnya sehingga surat ini dinamakan Al-Qadari? Ya Nabi ya yang menyebutkan, nanti kita cari hadisnya deh. Tapi biasanya penamaan surat itu ya dari Nabi, atau kadang Nabi nggak menamakan, ya para sahabat, para ulama yang menamakan dengan nama dengan ayat pertama dari tiap-tiap surat tersebut. Di ayat pertama. Kayak misalnya kita surat Al-Ikhlas, itu memang Nabi yang menyebutkan. Ini nama suratnya adalah Al-Ikhlas. Ya. Tapi ada juga ulama yang menyebut ini suratnya surat Kulhu. Kenapa? Karena diawali dengan ayat yang pertamanya Kulhu itu. Kulhu wallahu ahad. Boleh aja. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah pengetahuanmu dan apa yang kau ketahui? Itu arti harfiah begitu ya. Apakah yang kau ketahui? Apa itu Lailatul Qadar? Kita sering mendengar kata ini, wa ma adraka. Wa ma adraka, apa yang kau ketahui? Ya. Di Al-Qur'an sering menggunakan kata itu. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal. Sebentar, maaf. Sering sekali gunakan kata adraka. Al-haqah, wa ma adraka mal haqah. Ya, jadi wa ma adraka ini ungkapan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Allah ingin menarik perhatian manusia supaya manusia merenungkan mengenai keutamaan malam tersebut. Ya, makanya Allah gunakan kata wa ma adraka. Pelajarannya ada perkara-perkara besar yang tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Kita nggak tahu itu malam Lailatul Qadar. Baru kita tahu apa itu malam Lailatul Qadar setelah Allah informasikan kepada kita dari Al-Quran melalui wahyu. Jadi ini standar kebenaran ya dalam agama kita itu. Kalau ilmu pengetahuan kan standar kebenarannya biasanya dua. Ya. Yang rasional dan yang empirik gitu. Yang rasional itu yang masuk akal, yang empirik itu yang bisa diindrai gitu dengan
panca indera gitu. Bisa dilihat, bisa didengar. Itu standar kebenaran manusia biasanya itu. Nah, kalau dalam Islam standar kebenaran itu ditambah satu lagi tuh. Bukan hanya apa yang benar melalui akal dan apa yang benar melalui panca indera, tapi juga apa yang benar menurut informasi yang valid kebenarannya. Ya, jadi standar kebenaran yang ketiga itu khobar sodik disebutnya. Informasi yang benar. Nah, kita meyakini bahwa Islam ini benar karena kita yakin yang membawa beritanya adalah manusia yang benar. Nabi Muhammad SAW ini manusia yang benar, manusia yang jujur. Manusia yang bahkan oleh musuh-musuhnya sendiri diberi gelar ya Nabi Muhammad ini sebagai Al-Amin. Jadi musuh-musuhnya sendiri percaya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang terpercaya, nggak pernah berdusta. Ini disebutnya khobar shodik, informasi yang benar, informasi yang valid, datang dari sumber yang terpercaya. Nah, Nabi Muhammad SAW membawakan kepada kita wahyu, firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita percaya dengan kredibilitas Nabi Muhammad SAW, kita percaya bahwa yang dibawa oleh Nabi SAW itu adalah kebenaran. Apalagi kemudian ketika wahyu ini kita pelajari, dia benar juga dengan standar pikiran manusia tadi. Ya, benar secara rasional dan benar pula secara empirik. Ya, kita temukan ya banyak sekali ya i'jaz, kemukjizatan di dalam Al-Quran itu. Kemukjizatan secara ilmiah, ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai misalnya peristiwa-peristiwa masa lalu. Ya. Saya kemarin baca ada tulisan nih yang membedakan antara penguasa di masa Nabi Yusuf dengan penguasa Mesir di masa Nabi Yusuf dengan penguasa Mesir di masa Nabi Musa. Di dalam Al-Quran itu penguasa Mesir di zaman Nabi Yusuf itu disebutnya Malik. Malik itu artinya raja. Sedangkan penguasa Mesir di masa Nabi Musa disebutnya Fir'aun. Ini unik ya. Al-Quran itu menyebut begitu. Jadi penguasa Mesir di masa Yusuf, di masa Nabi Yusuf itu disebutnya Malik. Sedangkan Fir'aun itu adalah penguasa Mesir di masa Nabi Musa alaihissalam. Padahal kalau lihat kitab suci yang lain ya di Perjanjian Lama itu penguasa Mesir di masanya Yusuf disebutnya Fir'aun juga tuh. Jadi nggak dibedakan penguasa Mesir di masa Nabi Musa dengan penguasa Mesir di masa Nabi Yusuf, itu nggak dibedakan. Ternyata perbedaan panggilan ini benar secara historis. Jadi penyebutan penguasa Mesir sebagai Fir'aun itu baru ada di masa Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan di masa Nabi Yusuf baru datang ke Mesir itu belum disebut penguasa Mesir itu sebagai Fir'aun. Ya, masih disebutnya raja biasa aja. Ini subhanallah, itu baru ditemukan itu setelah hieroglif itu bisa diterjemahkan itu. Di masa Napoleon nih. Ada apa namanya? Batu Rosetta itu yang berhasil. Yang setelah diterjemahkan itu ya batu Rosetta ini menjadi alat untuk menerjemahkan hieroglif. Setelah hieroglif itu diterjemahkan baru ketahuan oh ternyata betul. Fir'aun itu baru muncul namanya itu atau sebutannya itu di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa ketika Bani Israel itu sudah menjadi budak di negeri Mesir. Tapi di masanya Nabi Yusuf penguasa Mesir itu belum disebut sebagai Fir'aun. Jadi subhanallah, ini wahyu ini ya firman Allah ini luar biasa. Dia memberikan informasi banyak sekali kepada kita. Bahkan banyak perkara-perkara besar yang kita nggak ketahui kecuali dengan wahyu. Peristiwa-peristiwa gaib tadi.
Ayat berikutnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira-kira setara dengan 83 tahun 4 bulan. Artinya kita ibadah pada malam tersebut itu lebih baik daripada ibadah selama lebih dari 83 tahun. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu umurnya relatif lebih pendek dibandingkan dengan umat terdahulu. Dibandingkan dengan umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, itu umurnya panjang-panjang tuh. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad kan, apa kata Rasulullah? A'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ya, sangat sedikit yang lebih daripada itu. Kalau udah lebih 70 tahun ya udah capek juga tuh. Ya. Yang umurnya 90 atau 100 itu jarang sekali itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi umat nabi-nabi sebelumnya banyak yang usianya panjang-panjang. Nah, umatnya Nabi Muhammad pendek, tapi setiap tahun dia akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Masya Allah. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi umurnya pendek. Bayangkan kalau setiap tahun dia ketemu Lailatul Qadar itu. Sejak dia akil balik. Itu berarti misalnya 40 kali ketemu Lailatul Qadar ya tinggal dikali aja tuh. 83 tahun dikali 40 ya. Ya 300 berapa tuh? 320 sekian tahun itu. Ya. Subhanallah. Dan itu semua diisi dengan ibadah. Jadi kalau dia beribadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, inilah yang disebut dengan keberkahan. Ya, disebut dengan keberkahan. Al-Barokah. Ya. Al-Barokah. Barokah itu apa artinya? Secara harfiah barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi mungkin hartanya sedikit, tapi hartanya berkah. Harta yang berkah itu harta sedikit tapi cukup, mencukupi untuk segala macam kebutuhan. Umurnya mungkin pendek, tapi umurnya berkah. Waktunya berkah. Umur yang pendek itu ternyata cukup untuk menyelamatkan dia dari berbagai macam kesulitan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Ilmunya mungkin sedikit, tapi kita berharap ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah itu ya ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, yang bisa berbuah menjadi amal. Ilmu yang kemudian bisa kita ajarkan kepada anak keturunan kita, sehingga menghadirkan amal yang tak terputus, amal jariah. Nah, itu keberkahan. Itu yang kita cari. Ya. Kita minta kepada Allah ya keberkahan ya di dalam setiap urusan-urusan kita. Nah, ini keberkahan ini muncul pada malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu. Ini isim apa fiil mazid lagi ya dari kata nazala tadi ya. Nazala ini kan mujarradnya turun. Kalau anzala tadi apa artinya? Menurunkan secara sekaligus. Nazzala menurunkan berangsur-angsur. Ini tanazzalu. Tanazzalu ini fiil apa nih? Fiil madhi atau fiil mudhari? Madi. Salah dong. Madhi nggak mungkin belakangnya u. Tanazzal. Ini fiil mudhari ya. Fiil mudhari. Yanazzalu. Yanazzalu. Berubah dia jadi ta karena malaikah ini kan dianggapnya muannats ya. Maka dia berubah jadi tanazzalu. Tanazzalu. Fiil madinya apa? Fiil madinya tafa'alu itu tafa'ala ya tafa'alu. Begitu. Tafa'ala. Tanazzala ya tapi ini tanazzalu. Tanazzalu. Iya. Sepertinya dia
Tanazzala, ya tanazzalu, tapi dihilangkan satu hurufnya. Mungkin digabung ya. Tanazzala, ya tanazzalu. Ini masih ada kaitannya dengan nazzala tadi. Kalau nazzala tadi turun secara apa tadi? Berangsur-angsur. Tanazzalu juga demikian. Tanazzalu turun secara berangsur-angsur, secara berbondong-bondong, bersaf-saf. Dia nggak turun sekaligus karena saking banyaknya malaikat yang turun itu, mereka turun secara berbondong-bondong, berangsur-angsur, bersaf-saf. Para malaikat turun. Waroh, dan roh juga turun. Roh yang dimaksud ini adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Kata Roh Kudus dalam agama kita itu merujuk kepada Jibril. Jadi bukan Roh Kudus itu lain-lain ya, bukan. Roh Kudus itu Jibril. Ya, Ruhul Kudus. Ya. Kenapa roh ini disebutkan terpisah? Jibril kan malaikat juga. Kenapa tidak cukup aja tanazzalul malaikatu fiha gitu? Kenapa harus Jibril disebutkan secara terpisah? Ini menunjukkan bahwa Jibril ini memiliki kemuliaan dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Kenapa Jibril ini mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain? Karena tugasnya Jibril adalah membawa firman Allah, membawa wahyu. Jadi apapun kalau bersentuhan dengan wahyu, dengan Al-Quran, apapun itu. Malam, ketika ia bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi malam kemuliaan Lailatul Qadar. Malaikat yang bertugas mengantarkan Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia. Apalagi misalnya Nabi kita yang mendapatkan wahyu Al-Quran, maka menjadi Nabi yang paling mulia. Jadi apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Maka jika kita ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, berdekat-dekatlah dengan Al-Quran. Allah Nabi bersabda ya dalam hadis itu, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, suatu kaum dan menghempaskan kaum yang lain juga karena sebab kitab ini. Maksudnya apa? Kalau ada satu kaum, satu kelompok manusia, satu komunitas, dia dekat dengan Al-Quran, maka komunitas tersebut pasti akan menjadi mulia. Sebaliknya, kalau ada satu kaum, satu komunitas, satu bangsa, dia meninggalkan Al-Quran, pastilah komunitas bangsa tersebut menjadi hina. Manusia ini kan mulai dia mulia hidupnya, teratur hidupnya, itu kan setelah bersentuhan dengan Al-Quran. Kita nggak menyebut ini spesifik untuk umat Islam ya, tapi umat manusia secara keseluruhan, Bapak Ibu. Umat manusia secara keseluruhan itu baru teratur hidupnya. Mereka paham ada yang namanya hak asasi manusia. Itu setelah apa? Setelah Al-Quran itu turun. Makanya ini ada buku ya, judulnya itu apa? Mana bukunya? Saya lagi nyari bukunya. Itu kerugian manusia apabila ini bukunya. Nulisnya Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, itu ulama dari India ya. Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi. Ya, madza khasirad dunya? Apa yang menjadi kerugian dunia apabila Islam ini tidak muncul? Kalau Islam ini nggak muncul, apa yang menjadi kerugian bagi dunia itu? Oh, banyak.
Dunia ini akan rugi ketika Al-Quran, ketika Islam ini tidak hadir. Dunia ini tidak akan kenal yang namanya hak asasi manusia itu. Mereka baru kenal hak asasi manusia itu setelah Al-Quran ini muncul, setelah Islam ini turun. Mereka nggak kenal bagaimana cara toharoh, cara bersuci, cara mandi, cara cebok dengan benar ya, yang kecil-kecil aja. Kalau Al-Quran itu tidak turun. Bahkan mereka nggak kenal apa cara untuk minta izin masuk ke dalam rumah. Ini kita kalau baca kitab adab deh. Ada kitab judulnya Al-Mawsu'ah Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab Islam. Salah satu adab yang diajarkan dalam Islam itu adalah adab isti'dzan, adab minta izin masuk ke rumah orang. Nah, itu berdasarkan penelitian sejarah, ternyata yang pertama kali ngajarin minta izin masuk ke rumah orang itu Islam. Zaman dulu itu pintu-pintu rumah itu sebagian besar rumah-rumah itu sebagian besar nggak memiliki daun pintu. Hanya rumah-rumah para raja, para penguasa yang ada daun pintunya, ya, yang ada gerbangnya gitu. Mereka punya rumah tapi nggak ada daun pintunya, ya. Mungkin hanya ditutupi dengan kain, dengan tirai, tapi nggak ada daun pintu. Sehingga orang bisa masuk lalu lalang ke dalam rumah seseorang itu tanpa harus minta izin. Dan sampai sekarang itu masih ada di beberapa daerah itu orang yang karena nggak kenal agama gitu ya, dia masuk keluar masuk. Nah, yang mengenalkan adab isti'dzan, adab minta izin itu Al-Quran, itu Islam. Ya, Allah berfirman apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ila ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke dalam rumah yang bukan rumah kalian itu sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada penghuni. Itu perintah dari Allah. Jadi bayangkan ini. Satu kaum, ya sekali lagi, satu kaum, satu komunitas, satu bangsa, kalau dia jauh dari Al-Quran pasti hina. Satu kaum kalau dekat dengan Al-Quran pasti dia menjadi mulia. Nah, problemnya kan banyak orang ngaku Muslim tapi nggak mempraktekkan Islam. Ngakunya Islam tapi nggak mempraktekkan Islam itu, nggak mempraktekkan Al-Quran. Jadi problemnya bukan di Qurannya tapi prakteknya gitu. Ngaku Islam tapi korupsi, ngaku Islam tapi nggak disiplin, ngaku Islam tapi malas belajar. Padahal wahyu pertama dalam Islam itu, dalam Quran itu kan Iqra, baca. Jadi problemnya bukan Qurannya, bukan softwarenya gitu. Problemnya itu pada manusianya, mau atau tidak manusia itu ambil Al-Quran sebagai jalan hidup. Jadi sekali lagi, semua hal kalau bersentuhan dengan Al-Quran maka dia menjadi mulia. Ini sebabnya Jibril itu dispesialisasikan, dikhususkan. Karena Jibril, roh ini bersentuhan dengan Al-Quran. Ayat berikutnya, ayat terakhir. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan. Dia datang, keselamatan itu, ya, ketenangan, keselamatan, atau dalam tafsir tadi, kesejahteraan. Itu dirasakan oleh orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, terbit matahari. Jadi inilah malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang Nabi SAW suruh kita untuk mencarinya. Mencarinya kapan? Mencarinya di malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, kata Nabi SAW, taharraw lailatul qadari fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Selain malam Lailatul Qadar yang mulia, ada juga malam yang mulia dalam Al-Quran yang Allah bersumpah atas nama malam tersebut. Itu dalam surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashrin. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Itu malam mulia juga. Malam yang 10 itu maksudnya apa? 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemarin kita udah lewat itu ya. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu juga malam-malam yang mulia. Karena kata Nabi SAW, ya,
apa namanya? Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Enggak ada satu amal yang lebih Allah cintai daripada amal yang dilakukan di hari-hari ini, yakni al-ayyamul asyr, yaitu dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu semua amal soleh kalau dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dia lebih Allah cintai daripada amal yang dilakukan di hari-hari yang lain. Cuma bedanya, kalau Lailatul Qadar disembunyikan, kapan pastinya? Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu nampak, waktunya itu nampak. Kita tahu waktunya. Hanya kadang-kadang ya itu. Ada orang yang menyia-nyiakan mausimut ta'ah, musim-musim ketaatan. Kadang orang ya, nah ini nih. Ada mausimut ta'ah, ada musim-musim ketaatan yang hendaknya kita manfaatkan. Ya. Pentingnya manfaatkan waktu, terutama manfaatkan mausimut ta'ah, musim ketaatan. Ya, musim ketaatan tadi 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bulan-bulan haram ini mausimut ta'ah, Pak, Bu. Ya. Hari-hari kalau kita lakukan ketaatan, pahalanya dilipat gandakan. Ya, sampai bulan Muharram nanti. Nanti di bulan Muharram ada saum Asyura, saum tanggal 10 Muharram. Yang kata Nabi, yukafiru sanatal madiyah. Apa namanya? Satu hari saum itu menghapuskan dosa selama 1 tahun. Nah, ini musim ketaatan. Ini musim-musim ketaatan kayak begini ini jangan sampai kita lewati gitu, jangan sampai kita luput ya dari musim-musim ketaatan. Hari Jumat itu musim ketaatan. Waktu-waktu di mana kalau kita melakukan ketaatan, pahalanya akan dilipat gandakan. Ya. Jadi ini hikmahnya tadi dirahasiakan Lailatul Qadar supaya kita bersungguh-sungguh beribadah sepanjang 10 malam terakhir. Kemudian apa kaitan antara surat Al-Qadar ini dengan kehidupan di era modern? Yang pertama tadi, yang hendaknya kita kejar adalah keberkahan amal. Keberkahan. Ya, sedikit tapi berkah. Nggak harus banyak, yang penting berkah. Yang penting berkah. Waktu kita cuma sedikit, tapi kita berharap waktu yang sedikit ini berkah. Amal kita mungkin sedikit, tapi kita berharap amal yang sedikit ini berkah. Ya. Harta kita sedikit, tapi mudah-mudahan harta yang sedikit ini juga menjadi keberkahan. Jadi keberkahan inilah yang hendaknya kita kejar. Kemudian Al-Quran hendaknya menjadi pusat kehidupan seorang muslim. Sehingga muslim itu mulia dengan sebab Al-Quran. Tadi ya, kesempatan beribadah nggak boleh disia-siakan. Kualitas ibadah lebih penting daripada kuantitas umur. Nah, ini juga penting ya. Karena Nabi bersabda apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan bagus amal ibadahnya. Jadi nggak cukup sekedar panjang umur, tapi juga hendaknya bagus juga, berkualitas juga amal ibadah. Nah, lanjutan hadisnya apa? Wa syarrukum, seburuk-buruk kalian adalah man tala umruhu, yang panjang juga umurnya. Wa sa'a amaluhu, akan tapi amalnya, amal perbuatannya, amal ibadahnya jelek. Itu orang paling buruk. Ya, umurnya panjang tapi amal ibadahnya buruk. Ya, naudzubillah. Kesimpulan ya. Nah, selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai tadabbur kita terhadap surat Al-Qadar? Di surat Al-Qadar ini juga sebetulnya Allah secara tersirat ya menyebutkan mengenai ini tadi, keterlibatan para malaikat dalam kehidupan manusia. Iman kepada malaikat. Ini yang kadang-kadang suka luput perhatian kita. Banyak manusia yakin terhadap hal yang gaib, tapi hal yang gaibnya itu yang tidak bermanfaat untuk kehidupannya. Kayak misalnya sekarang lagi rame, ada heboh pocong. Orang takut sama pocong. Ada pocong di Depok, ada pocong di Tangerang, ada pocong. Aduh. Ya, orang percaya sama pocong. Tapi nggak percaya dengan adanya malaikat. Padahal
Iman yang kedua itu iman kepada malaikat, bukan iman pada hantu, bukan ya. Bukan iman pada pocong, bukan iman pada genderuwo. Iman kepada malaikat. Nah, ini iman pada malaikat ini kadang suka luput dari perhatian kita. Padahal banyak sekali ayat yang menyebutkan keterlibatan malaikat dalam urusan-urusan hidup kita. Dan malaikat itu ada di sekitar kita, membantu kita, menolong kita, mendorong kita untuk melakukan amal soleh. Dan apabila malaikat itu hadir dalam kehidupan kita, maka apa dampaknya tadi? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi keselamatan ini datang karena tadi malaikat itu turun. Makanya kita berharap ya rumah-rumah kita itu menjadi rumah yang didatangi malaikat. Jangan sampai rumah kita itu menjadi rumah yang malaikat pergi darinya. Nah, gimana caranya tuh? Supaya rumah kita didatangi malaikat. Ya caranya adalah apa tuh? Caranya adalah kita memperbanyak baca Al-Quran. Ya. Kata Nabi SAW, ya, Iqra'u suratul Baqarah. Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Ya. Fa inna syaitana yanfiru minal buyuti allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Kalau syaitan lari dari rumah tersebut, maka yang masuk siapa? Malaikat. Dulu ada sahabat namanya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Dia pernah baca Quran di rumahnya, lantas malaikat datang. Malaikat datang. Dan malaikat ketika itu datang dalam keadaan, malaikat datang kepada manusia itu kan ada 3 keadaannya. Yang pertama, malaikat bisa datang kepada manusia, termasuk Nabi ya, dalam wujud aslinya. Kalau dalam wujud aslinya ya dia memiliki sayap, bercahaya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, malaikat bisa datang kepada manusia dalam wujud malaikat itu berubah jadi manusia. Itu yang paling sering tuh. Para sahabat tuh sering ketemu malaikat, ya, melihat malaikat dalam wujud malaikat itu seperti manusia. Ya, ada sahabat Nabi yang wajahnya sering dipinjam oleh Jibril kalau Jibril mendatangi Nabi dalam bentuk manusia. Siapa nama sahabatnya? Ada yang tahu? Sahabat Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sahabat yang wajahnya sering dipinjam oleh Jibril. Kemudian yang ketiga, malaikat datang kepada manusia dalam bentuk cahaya. Jadi nggak nampak apa sayapnya, nggak juga seperti manusia, tapi nampak seperti cahaya, seperti awan ya yang bercahaya. Nah, malaikat yang datang kepada Usaid bin Khudair dulu itu dalam bentuk awan bercahaya itu. Dia sedang baca Quran, turun itu awan berupa cahaya, dan dia merasa ketakutan, khawatir dengan keselamatan anaknya karena ketika turun awan cahaya itu kudanya yang ada di kandang sebelah kamarnya itu meringkik gitu, menggedor-gedor tembok rumahnya. Temboknya kan dari kayu gitu. Dia khawatir temboknya runtuh, kemudian dia berhenti baca Quran. Paginya dia ngadu pada Rasulullah, ya Rasulullah tadi malam saya baca Quran kemudian turun cahaya. Kata Rasulullah, apa namanya? Fahiya safaratil kiramil bararah. Maka dia itulah safarah kiramil bararah. Safarah kiramil bararah itu adalah malaikat mulia yang menghampiri manusia kalau manusia itu baca Al-Quran. Nah, dalam hadis kan Nabi bersabda gitu. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yuta'tahu bihi falahu ajran. Orang yang baca Al-Qur'an dan dia terbata-bata dalam membacanya maka dia akan dapat 2 pahala. Walladzi yaqra'ul Qur'an ya wa huwa mahirun bihi fahuwa ma'as safaratil kiramil bararah. Adapun orang yang baca Quran dan dia baca Qurannya itu mahir, pandai, lancar, fasih, maka dia membaca Al-Qur'an bersama dengan safaratil kiramil bararah, bersama dengan malaikat ya yang mulia yang membawa kebaikan. Malaikat tuh kalau datang ke rumah seseorang, salam. Rumah seseorang itu menjadi tenang, menjadi sejahtera, menjadi damai, ketenangan. Itu yang hendaknya kita lebih tekankan ya dalam keyakinan kita dalam perkara-perkara yang gaib itu. Jangan sampai dalam perkara-perkara gaib kita lebih yakin akan adanya hantu, setan, jin apa segala macam itu. Sehingga kita takut, malam-malam takut bangun tidur, apalagi kita udah tua gitu ya masih takut juga bangun tidur apa malam-malam mati lampu, anjing nggak boleh. Ya, kita yakin ya
hal gaib yang paling dekat dengan kehidupan manusia itu, ya makhluk gaib yang paling dekat dengan kehidupan manusia, terutama orang beriman, itu adalah para malaikat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Saya persilakan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh lewat tulisan ataupun langsung tanya langsung ya, silakan. Pak Ustadz boleh tanya? Boleh Bu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau tanya tadi tentang takdir, qadar. Ini kan kebetulan saya juga survivor autoimun Guillain-Barré syndrome (GBS) itu. Jadi doa apa yang, karena sakitnya belum tahu kapan sembuh gitu kan. Jadi seperti apa doa yang tepat menurut tuntunan dari surat ini gitu, menurut Pak Ustadz gitu, terhadap orang yang sakit yang belum tahu kapan sembuh gitu. Pertanyaannya itu Pak Ustadz gitu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jadi, bismillah. Jadi kita yakin ada al-qadar, ada takdir. Khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, pengertian takdir baik dan buruk itu berdasarkan persepsi manusia. Berdasarkan persepsi manusia, itu ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk. Sedangkan di sisi Allah, semua takdir itu baik. Semua yang Allah tetapkan kepada kita itu baik. Nggak ada yang buruk. Termasuk sakit. Itu baik. Dari sisi Allah. Karena apa? Karena sakit itu kan mengandung banyak sekali hikmah. Dengan sakit, Allah berikan kesempatan kita bersabar. Orang yang sakit itu diberi kesempatan bersabar. Dan pahala sabar itu tidak ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan kepada orang-orang yang sabar pahala tanpa batas. Kalau orang nggak merasakan sakit, dia nggak punya kesempatan untuk bersabar. Dengan sakit akan gugur sebagian dari dosa-dosa dia. Orang yang sakit itu menggugurkan dosa. Ya. Sehingga dia akan datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dengan sakit itu menggugurkan dosa. Dengan sakit juga ada orang-orang yang nanti di akhirat mendapatkan derajat lebih tinggi daripada manusia yang lain. Daripada manusia yang tidak diuji dengan sakit. Jadi dalam persepsi manusia sakit itu mungkin buruk. Tapi dalam perspektif Allah, sakit itu nggak ada yang takdir itu nggak ada yang buruk. Semua takdir itu baik. Bangkrut mungkin buruk buat kita gitu. Kita bisnis bangkrut itu buruk buat kita. Tapi dalam perspektif Allah ya bangkrut itu bisa jadi kebaikan gitu. Mungkin ada orang-orang yang memang dengan bangkrut tuh dia belajar kan. Dia ambil pelajaran gimana caranya supaya saya nggak bangkrut lagi. Ya. Mungkin ada hak-hak orang yang belum dia tunaikan dengan sempurna. Ya, artinya begitu. Jadi takdir itu memang ada yang baik, ada yang buruk, itu persepsi manusia. Tapi kalau kita memahami dari perspektif iman kepada Allah bahwa Allah itu Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Maha Lembut. Maka sungguh tidak ada takdir yang buruk. Ya. Karenanya ya kalau bicara doa itu ada doa ya.
Eh, nanti mungkin boleh dicari. Judul doanya itu ad-du'a'u indal hammi wal karbi. Doa ketika gundah dan sedih. Ad-du'a indal hammi wal karbi. Doanya agak panjang itu. Ya. Dan dalam doanya itu ada ungkapan mengenai takdir. Ya. Allahumma inni abiduka banu abidika banu amatika, atau pakai jamak deh. Allahumma inna abiduka banu abidika banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hambamu, anak dari hamba-hambamu laki-laki, anak dari hamba-hambamu perempuan. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami ada pada tanganmu, adlun fina qada'uk. Adil bagi kami seluruh keputusanmu ya Allah, seluruh takdirmu terasa adil bagi kami. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta nafsaka fi ilmil ghaibi indak. Kami minta kepadamu ya Allah dengan nama-nama yang kau ajarkan, dengan nama-nama yang kau turunkan dalam kitab suci ini, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau dengan nama yang kau sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisimu. Jadi kita minta kepada Allah dengan nama-nama Allah, dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu jumlahnya berapa? Enggak 99 ya. 99 itu Asmaul Husna yang ada di Al-Quran. Asmaul Husna ada yang Allah hanya ajarkan kepada hamba pilihan Allah. Ada juga Asmaul Husna yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisi Allah. Intinya kita minta dengan seluruh Asmaul Husna itu, minta apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina, ya Allah jadikanlah Al-Quran sebagai musim bunga di hati kami. Wajala'a ahzanina, jadikan Al-Quran itu sebagai pemusnah kesedihan kami. Wadhahaba humumina, jadikan Al-Quran sebagai penghilang kegundahan kami. Nah, itu doa apa? Doa bagi orang yang sedang mengalami kegundahan dan kesulitan. Nah, coba nanti cari ya doa itu, atau nanti saya share di grup lah. Nah, doanya agak panjang memang doanya, tapi ini luar biasa ya. Doanya ini luar biasa. Jadi kita yakin ya Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat ya, obat untuk semua penyakit manusia ya, bukan hanya penyakit psikis tapi juga penyakit fisik ya. Dia menjadi penawar bagi kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Jadi ya kita ikhtiarnya dengan bukan hanya dengan pengobatan medis ya, tapi kita juga berusaha ikhtiar ya. Yang paling utama sebetulnya ikhtiar kita mencari kesembuhan itu adalah dengan berdoa dan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Plus juga ikhtiar medis. Ikhtiar medis ini juga kan bagian dari sunnah Nabi SAW. Nabi dulu ajarkan ikhtiar medis ya. Zaman dulu medisnya ya bekam, medisnya itu minum madu, medisnya itu. Tapi kemudian kan para ulama-ulama Islam ya yang meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran hari ini gitu. Artinya ilmu kedokteran hari ini itu nggak berentangan dengan uh, Tibun Nabawi, tidak bertentangan dengan praktek penyembuhan atau praktek mencari kesembuhan yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi tetap yang paling utama kalau kita mencari kesembuhan, kita berdoa dan berzikir kepada Allah ya. Berzikir dengan Al-Quran atau dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian setelah itu baru kita cari kesembuhan melalui ikhtiar medis. Demikian Bu Yayu. Terima kasih Pak Ustaz. Mudah-mudahan ditambah kesabaran. Ya, alhamdulillah. Amin. Memang lagi banyak ini apa namanya yang kena penyakit autoimun nih kelihatannya. Saya perhatikan ya di masa sekarang itu ada tiga penyakit yang apa namanya yang makin merebak gitu akhir-akhir ini. Yang pertama autoimun buat perempuan, kemudian yang kedua stroke itu kepada laki-laki makin lama makin muda. Saya perhatikan tuh.
Ada kawan saya usia 30-an udah kena stroke. Dan biasanya yang kena itu ya laki-laki. Kemudian yang ketiga ya buat anak-anak ini kelihatannya makin merebak itu autisme itu. Entah kita sebut itu penyakit atau tidak ya, tapi kan itu ya kelainan nih, kelainan apa? Kelainan fisiologis dan kelainan psikologis. Jadi kelihatannya ini tiga hal ini yang memang sedang merebak. Maksud saya merebak itu ya artinya makin sering ya kita temui ada kawan kita yang kena hal-hal tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan tiga hal tersebut. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ada teman-teman yang bertanyakan, silahkan. Satu pertanyaan lagi mungkin ya, silahkan. Yang mau curhat boleh, Ya, insya Allah. walaupun saya bukan mamah dedeh ya. Curhat Ya Pak Ustadz, kelihatannya cukup ini mungkin cukup ya. Baik, doa Masya Allah, alhamdulillah. kita, saudara orang tua yang sudah mendahului kita maupun yang masih bersama kita yang penuh yang ada kesulitan atau gimana Pak Ustadz, insya Allah ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam hari ini hadir 14 orang. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya. Yang kita cari tadi betul berkah itu yang kita cari. Amin. Amin. Berkah ilmu kita, berkah harta kita, berkah amal kita, berkah usia kita, ya, berkah dalam keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi seluruh kehidupan kita. Siapapun yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian berupa kepahitan, mudah-mudahan Allah tambahkan kesabaran kepadanya. Siapapun yang sedang diuji oleh Allah, ya malam hari ini dengan ujian kesenangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan syukur kepadanya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur dan hamba yang bersabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li asatidana wa li masyayikhana. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa guru-guru kami ya Allah. Dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunilah dosa kami seluruhnya ya Allah. Warhamhum kama rabbawna shighara. Sayangilah mereka, orang tua kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, orang-orang yang pernah berjasa kepada kami ya Allah. Sayangilah mereka seluruhnya ya Allah, sebagaimana mereka dahulu menyayangi peduli pada kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, keluarga kami ya Allah, yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah, menjadi perhiasan hati kami ya Allah, menjadi kebanggaan dalam hidup kami di dunia maupun di akhirat ya Allah. Jadikan keluarga kami menjadi qurrata a'yun bagi kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Amin. Amal ibadah kami di bulan Dzulhijjah ini ya Allah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ya Allah. Di hari-hari nahar, di hari-hari tasyrik, terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Saum Arafah kami ya Allah. Tilawah Al-Quran kami ya Allah. Zikir kami ya Allah. Sembelihan kurban kami ya Allah. Terimalah seluruh amal ibadah kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyanan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila, nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa
ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بالية. Ya Allah, berikan pada kami afiah kesehatan ya Allah, min kulli baliyah, dari segala macam penyakit ya Allah. Nas'alukal afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas ya Allah, berikan pada kami kesempurnaan kekayaan ya Allah dari manusia ya Allah. Hatta la nakhaf wa la narju ghairaka, sehingga kami tidak takut dan tidak berharap kecuali hanya kepadamu ya Allah. Nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas. Waj'al mautana rahatan lana ya Allah, jadikanlah kematian kami sebagai tempat istirahat kami ya Allah. Amin. Waj'al hayata ziyadatan min kulli amr, jadikanlah kehidupan kami sebagai tambahan keberkahan bagi seluruh urusan-urusan hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wastaghfirullah li wa lakum innahu huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terangi keluarga kita dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan hidup kita dengan Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang bisa dekat terus dengan Al-Qur'an. Sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika La ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya izin pamit Bapak Ibu. Ya.